Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari praktikum pertemuan ketiga. Di pertemuan kemarin kita sudah sampai di penggunaan properti WebKit background clip dan WebKit text fill color untuk membuat warna gradasi di dalam teks seperti ini. Nah, berikutnya di sini saya akan jelaskan penggunaan properti font weight. Nah, jadi fungsi dari properti font weight ini untuk membuat ketebalan pada teks. Jadi untuk properti font weight ini dia memiliki beberapa nilai atau value. Jika kita tekan di keyboard control spasi, maka otomatis akan muncul beberapa value yang disarankan. Dan di sini kita pilih saja bold. Nah, kalau sudah, kita lihat di browser, kita refresh. Nah, perhatikan di sini, ketika kita refresh, maka dia tidak akan terjadi perubahan. Nah, ini masalah yang kemarin kita temukan pada saat kita mencoba untuk membuat bold, tetapi hasilnya sama saja. Nah, ketika saya cari tahu, ternyata masalahnya terletak pada kita buka di file halaman 2.html, terletak pada penggunaan tag. Nah, karena di sini kita menggunakan tag H2 adalah tag untuk pembuatan heading atau pembuatan judul yang dia memang tersetting atau teratur dengan gaya bold. Jadi ketika kita paksa untuk menjadi bold atau tebal seperti ini, maka dia akan sama saja hasilnya. Nah, seperti itu penjelasannya. Maka dari itu, jika kita ingin menggunakan properti font weight ini, maka di sini kita disarankan untuk jangan menggunakan tag header atau tag H1 sampai H6. Nah, oleh karena itu di sini kita ubah menjadi tag P atau paragraf. Nah, sebelumnya di file style.css di sini untuk font weight-nya kita blok, lalu kita kasih komentar terlebih dahulu. Untuk memberikan komentar, kita tekan di keyboard control slash atau control garis miring. Nah, kalau sudah, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, di sini dia ketika kita refresh, maka akan kembali seperti semula. Nah, ini karena di halaman 2.html tadi kita sudah ubah tagnya menjadi P. Jadi otomatis di style juga kita harus ubah selektornya, yaitu P. Jika kita buka browser lalu kita refresh, maka otomatis dia akan berubah seperti ini. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan tag P, maka teksnya di sini dia tidak tebal seperti kita menggunakan H2 tadi. Maka di sini kita sudah bisa menggunakan properti font weight. Nah, untuk komentarnya kita hilangkan lagi, kita blok, lalu kita tekan lagi di keyboard control slash. Nah, kemudian komentarnya akan hilang seperti itu. Lalu kita buka lagi browser, refresh, maka otomatis teksnya akan diberikan ketebalan seperti ini.
Sekarang kita ubah lagi ketebalannya menjadi, kita pilih di sini menjadi 800. Kita lihat. Maka otomatis ketebalannya akan bertambah seperti ini. Oke, berikutnya kita buka di halaman 2.html dan sini kita tambahkan lagi sebuah tag p. Lalu di dalam tag p kita ingin membuat teks acak sebanyak 100 kata. Jadi untuk membuat teks acak di HTML, caranya kita tulis di sini lorem, lalu kita ketik jumlah kata yang kita inginkan. Karena tadi kita ingin 100, maka di sini kita ketik 100, lalu enter. Maka otomatis VS Code akan membuat tulisan acak dengan 100 kata seperti ini. Jadi ketika kita refresh di browser, maka otomatis akan ditambahkan tulisan dengan 100 kata seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini tulisan yang di bawah ini dia mengikuti style dari tulisan teknik informatika? Nah, karena coba kita buka di VS Code. Karena tadi di style itu sini kita selektornya hanya tag p. Nah, dan di sini juga di halaman 2.html di sini tag yang kita gunakan hanya tag p. Makanya ketika kita running, kedua tag ini akan terseleksi oleh si CSS. Makanya stylenya sama. Nah, oleh karena itu untuk membedakannya, maka di P ini kita akan ubah saja kembali menjadi H2. Di sini juga kita ubah menjadi H2. Nah, kemudian kita buka di style CSS. Nah, yang ini kita ubah menjadi H2. Nah, kemudian untuk P, nah kemudian kita buka kembali di browser, maka otomatis akan berubah seperti ini. Jadi tulisan yang di bawah dia tidak akan mengikuti style dari tulisan yang di atas. Oke. Nah, berikutnya di sini kita ingin memberikan style pada tag p. Nah, di style kita tulis lagi selektornya yaitu p, kemudian buka kurung. Nah, kemudian di sini kita ingin membuat perataan rata kiri kanan atau rata kiri kanan. Nah, di sini kita gunakan properti text align. Nah, di sini ada beberapa value atau nilainya. Nah, jika kita menggunakan value center, ketika kita refresh, perhatikan tulisan yang di bawah, maka otomatis dia akan membuat perataan tengah seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat rata kiri kanan, maka kita gunakan justify. Ini sama cara kerjanya seperti di Microsoft Word. Ketika kita refresh, maka dia akan membuat rata kiri kanan seperti ini. Kemudian properti yang bisa kita gunakan lagi yaitu text decoration. Nah, jadi text decoration ini dia berfungsi untuk membuat garis di atas, di tengah maupun di bawah dari sebuah tulisan. Nah, misalnya kita ingin membuat garis di bawah tulisan, jadi sini kita gunakan value underline.
jika kita refresh, maka otomatis di paragraf ini akan dibuatkan garis bawah seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat garis di tengah tulisan? Maka di sini kita tulis line throughput, nah, yang ini. Jika kita refresh, maka hasilnya dia akan membuat garis di tengah tulisan seperti ini. Kalau garis di atas, maka overline seperti itu. Tapi di sini kita gunakan saja underline supaya kelihatan lebih menarik. Oke. Selanjutnya properti yang bisa kita gunakan lagi yaitu text indent. Jadi text indent ini dia berfungsi untuk membuat indentasi di sebuah paragraf. Nah, misalkan di sini kita berikan value-nya, misalkan 20 pixel atau persen. Tapi di sini saya gunakan saja 20 pixel. Ketika kita refresh di browser, perhatikan di sebelah sisi kiri di sini, maka otomatis akan dibuatkan indentasi, atau dia akan menggeser awal dari sebuah paragraf ke kanan dengan nilai indentasi 20 seperti ini. Nah, jika kita ubah nilainya misalkan menjadi 50, maka dia akan pertama bergeser ke kanan seperti ini. Jadi itu fungsinya properti text indent. Kemudian properti berikutnya itu line height. Nah, jadi properti line height ini dia berfungsi untuk memberikan jarak atau spasi antar baris di sebuah paragraf. Misalkan di sini kita berikan value-nya misalkan 50 pixel. Ketika kita refresh, maka dia akan membuat jarak atau spasi antar baris di sebuah paragraf seperti ini. Jadi dia membuat spasi di tengah-tengah. Nah, itu fungsi dari line height. Kita ubah menjadi 20 supaya kelihatan tidak terlalu jauh. Oke, seperti itu saja. Nah, kemudian berikutnya lagi properti word spacing. Jadi word spacing ini dia berfungsi untuk membuat jarak antar kata. Misalkan sini kita ubah value-nya menjadi 50 pixel. Ketika kita refresh browsernya, maka otomatis akan membuat jarak antar kata seperti ini dengan nilai 50 pixel. Nah, kemudian letter spacing. Nah, kalau letter spacing ini dia membuat jarak antar huruf di sebuah paragraf. Misalkan kita di sini ubah menjadi 10 pixel. Maka di sini ketika kita refresh, setiap kata itu di hurufnya akan membuat jarak dengan nilai 10 pixel seperti itu. Nah, tetapi untuk word spacing dan letter spacingnya kita ubah value-nya agar terlihat bagus. Sini kita ubah menjadi 10. Oke, kita refresh kembali, kita ubah lagi. Misalkan sini 10 saja. Kemudian berikutnya adalah properti text transform. Jadi fungsi dari properti text transform ini dia berfungsi untuk membuat tulisan
di setiap kata di pada sebuah paragraf itu, dia akan membuat huruf besar pada pertamanya, atau membuat sebuah kata menjadi besar semua atau kapital semua, kemudian membuat sebuah kata menjadi kecil semua. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kita di sini kita berikan value-nya capitalize. Maka ketika kita refresh browser, maka otomatis perhatikan sini di setiap kata itu, di huruf pertamanya dia akan membuat huruf kapital seperti ini. Jadi itu fungsi dari value capitalize, dia membuat huruf pertama di setiap kata itu menjadi kapital. Nah, berikutnya misalkan sini kita ubah menjadi uppercase. Ketika kita refresh, maka otomatis semua hurufnya akan menjadi kapital seperti ini. Kemudian kebalikannya itu lowercase. Jadi lowercase ini ketika kita refresh, dia berfungsi untuk membuat semua tulisan menjadi kecil seperti ini. Nah, itu fungsi dari properti text transform. Nah, kemudian di sini misalkan untuk paragraf ini kita tambahkan backgroundnya. Kita tambahkan di sini properti background. Kita pakai saja background color untuk membuat background dengan warna. Misalkan sini kita gunakan saja background salmon. Kita refresh, maka otomatis di paragraf ini dia akan membuat background dengan warna salmon seperti ini. Nah, kemudian properti selanjutnya itu properti border. Jadi properti border ini dia berfungsi untuk membuat garis tepi pada sebuah kotak seperti ini. Nah, untuk aturan penulisannya, dia pertama kita tulis terlebih dahulu untuk ukuran lebar dari garis tepinya. Misalkan sini kita berikan nilainya 20 pixel, kemudian jenis bordernya atau garis tepinya kita berikan saja solid, kemudian warnanya di sini kita atur menjadi warna merah saja, warna hitam saja, black seperti itu. Jadi ini aturan untuk penggunaan properti border atau pembuatan garis tepi. Jadi pertama kita tulis terlebih dahulu ukuran atau lebar dari garis tepinya, kemudian jenis garis tepinya, kemudian warna untuk garis tepi. Jika kita buka browser dan kita refresh, maka otomatis di kotak ini dia akan membuat garis tepi dengan warna hitam seperti ini. Jadi itu fungsi dari properti border. Nah, untuk tipe dari border sendiri, dia memiliki beberapa value yang bisa kita gunakan. Kita tekan di keyboard Ctrl spasi. Oke, di sini nampaknya untuk pilihan value-nya dia berada di paling bawah. Jadi di sini saya sebutkan saja. Pertama tadi kan solid, yang kedua yaitu dotted. Nah, jadi untuk value dotted ini dia berfungsi untuk membuat garis tepi dengan bentuk bulat tetapi bentuknya putus-putus. Nah, contohnya seperti ini. Kita refresh browsernya, maka dia akan membuat garis tepi dengan bentuk bulat, kemudian dia bentuknya putus-putus seperti ini. Jadi itu value dotted. Kemudian value yang ketiga itu dashed. Nah, kalau dashed ini dia membuat
garis tepi dengan bentuk yang sama seperti solid, tetapi dia garisnya putus-putus. Nah, jika kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita balikan menjadi solid kembali. Kemudian kita refresh. Nah, dia akan kembali menjadi solid seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya jika kita ingin membuat garis lengkung di setiap sudut dari kotak ini? Misalkan sini kita ingin membuat sudut lengkung di sini, yang di sini, dan di sebelah sini. Nah, caranya di sini kita gunakan properti border radius. Nah, jadi border radius ini dia berfungsi untuk membuat lengkungan pada sebuah kotak atau pada sebuah border. Nah, di sini kita cukup memasukkan berapa ukuran atau nilai dari lengkungannya. Misalnya kita di sini kita ubah menjadi 20 pixel. Nah, ketika kita refresh pada browser, maka otomatis akan dibuatkan lengkungan pada masing-masing sudut dari kotak ini. Di sebelah kiri atas dengan nilai 20, kemudian sebelah kanan atas dengan nilai 20, di sebelah kiri bawah 20, dan di sebelah kanan bawah 20 juga. Nah, itu jika kita menggunakan properti border radius, maka secara otomatis keempat sisi dari kotak akan membuat garis lengkungan dengan nilai yang kita tentukan. Misalkan di sini kita hanya ingin membuat garis lengkungan di salah satu atau di beberapa sudut saja. Misalkan di sini kita hanya ingin membuat garis lengkungan di sebelah kiri atas saja di sini. Bagaimana caranya? Kita kembali ke VS Code. Jadi di sini kita tidak gunakan ini. Kita gunakan border bahasa Inggrisnya atas yaitu top, kemudian kiri left, kemudian radius. Nah, kemudian kita berikan value-nya tadi kan 20, jadi terlalu kecil, kita tambahkan lagi menjadi 40 supaya terlihat jelas garis lengkungannya 40 pixel. Jadi artinya di sini berikan garis lengkungan pada border yang di sebelah atas kiri. Nah, ketika kita refresh, maka otomatis di sini kita perhatikan hanya di sebelah kiri atas yang dibuat garis lengkungan seperti ini. Misalkan kita ingin membuat garis lengkungan di sebelah kanan bawah di sini. Caranya kita tinggal tambahkan lagi di bawah border, bahasa Inggrisnya di bawah bottom, kemudian bahasa Inggrisnya kanan right, radius. Di sini kita berikan lagi nilai yang sama yaitu 40 pixel. Nah, maka ketika kita refresh, maka otomatis akan membuat garis lengkungan lagi di bawah seperti ini. Oke, berikutnya yaitu properti background image. Jadi properti background image ini digunakan untuk membuat latar dengan gambar atau foto. Nah, misalkan di sini kita ingin membuat latar dengan foto pada di tag body atau body. Jadi caranya berarti di sini kita ketik selektornya itu body, buka kurung, kemudian kita ketik di sini properti background image. Nah, yang ini. Nah, kemudian setelah itu kita ketik di sini fungsi URL.
Nah, di dalam fungsi URL ini kita masukkan nama gambar yang ingin kita tampilkan. Nah, sebelumnya di dalam folder gambar ini, sini setelah ada gambar dengan nama foto1.png, maka di sini kita ketikkan, sebelum kita ketikkan nama fotonya, kita ketikkan terlebih dahulu folder dari gambar, itu gambar, kemudian garis miring nama fotonya, yaitu foto1.png. Oke, setelah itu kita buka browser, kita refresh. Nah, perhatikan di latarnya, maka otomatis akan ditampilkan latar dengan gambar yang kita masukkan tadi. Nah, tetapi di sini kalau kita perhatikan, untuk latarnya ini dia masih gambarnya ditampilkan secara berulang. Nah, kemudian kita kembali ke VS Code. Nah, untuk background image sendiri, properti yang bisa kita gunakan lagi itu background repeat. Jadi background repeat ini dia mengatur apakah gambar latar itu dia berulang atau tidak. Nah, di sini ada beberapa value yang bisa kita gunakan. Pertama itu repeat X. Nah, ketika kita refresh browser, maka kita perhatikan, nah, untuk background repeat ini dia berfungsi untuk membuat background foto dengan arah yang kanan. Berikutnya itu nilai repeat Y. Nah, jika kita refresh pada browser, maka kita perhatikan sini latar gambar akan berulang dengan arah secara Y. Nah, bagaimana caranya jika gambarnya kita tidak ingin ulangi? Maka di sini kita masukkan no repeat. Ketika kita refresh pada browser, maka otomatis gambarnya hanya akan tampil satu seperti ini. Nah, di sini kan untuk latar gambarnya tertutupi oleh teks dan kotak yang ini. Maka kita buka pada halaman 2. Maka di sini di atas kita tambahkan BR untuk membuat spasi di atas. Oke. Kita refresh. Nah, di sini masih kurang. Kita tambahkan lagi sebanyak 5 lagi. Yang ini kita copy saja. Lalu kita paste di sampingnya. Kita save. Lalu kita refresh. Oke. Nah, atau tidak, bagusnya di sini untuk di bagian stylenya kita rubah ukuran lebar dan tingginya. Jadi untuk atribut untuk propertinya itu background size itu 100 pixel. Kita refresh pada browser, maka otomatis ukuran gambarnya akan mengisi seperti ini. Itu beberapa perintah-perintah atau properti yang dapat kita gunakan pada CSS. Nah, semoga penjelasan kali ini dapat dimengerti, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.